Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di tempat ini dalam ibadah pada pagi hari ini. Disampaikan kepada warga jemaat untuk HP-nya di silent demi aktifnya ibadah kita pada pagi hari ini, dan disampaikan juga untuk pada saat akta khusus CD keluarga untuk tidak meninggalkan tempat mengambil foto karena disediakan foto dari Pak Panto. Oke, selamat pagi. Minggu Advent keempat merupakan momentum bagi setiap kita untuk semakin menghayati lebih dalam tentang makna kelahiran Yesus dan kedatangan Kristus kembali. Dalam minggu ini juga kita bersukacita dalam puncak pekan keluarga. Bersama keluarga Allah, kita menaikkan puji-pujian kepadanya dalam perenungan tema perdamaian dari pihak Tuhan. Bapak Ibu mari berdiri, kita mengangkat pujian masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba.
Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam bagimu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Lukas 1 ayat 46b sampai ayat yang ke-55. Jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan menyanggahkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, Dan menyuruh orang-orang kaya dan memberikan pangan. Ia menolong Israel hamba-Nya, Karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kita akan mendengarkan perintah untuk mengasihi. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita. Kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata Tuhan tentang itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
datang ke dunia, biarlah memberi hidupnya gantiku yang bercelah. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dan hikmatnya Yesus itulah gerakmu. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia dengan manusia. Mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa sekaligus mendengar berita anugerah. Pendamaian dari pihak Tuhan telah diberikannya kepada kita. Namun seringkali kita mengabaikan kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari dalam Minggu Advent keempat ini kita menghadap Allah dalam pengakuan terhadap kelemahan dan kerapuhan kita. Jikalau bukan karena pengampunan-Mu, kami tak layak hidup. Tuhan, sebagai orang tua, terkadang kami mengabaikan tanggung jawab kami. Seringkali kami hanya memperhatikan makanan jasmani dan pakaian anak-anak kami, tapi kami gagal memberikan makanan rohani dan pendidikan karakter kepada mereka. Tidak jarang kami gagal menjadi teladan bagi anak-anak kami. Seringkali kami hanya menuntut apa yang kami inginkan dengan memaksa orang tua. Bahkan tak jarang kami mengancam orang tua kami sendiri tanpa mempedulikan situasi dan keadaan ekonomi keluarga kami.
sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk diketahui bersama, pundi 4 diperuntukkan untuk panitia HRD. Nats persembahan terambil dari Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh nikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucapkan syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan tadi kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan mendengar, menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan leksionari. Yang pertama dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Pembacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Dan pembacaan dari Injil menurut Lukas ayat 1 pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dan ini yang menjadi bahan utama kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali duduk, berkumpul sebagai umat yang percaya kepadamu, mensyukuri kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang telah kami alami dan kami nikmati sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Tuhanlah kami ada, karena Tuhanlah kami hidup, dan karena Tuhanlah kami masih eksis hingga hari ini. Karena Tuhanlah semua yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dijadikan. Oleh karena itu, hanya kepadamu saja kami patut menyembah. Hanya kepadamu saja kami patut memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami telah duduk dalam kerinduan untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menuntun kami, bagaimana kami menjalani hidup ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada sejumlah jemaat-Mu yang hadir saat ini.
Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami semua telah bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripadanya ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang dimasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus,
sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi kita satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga buang. Kadami ure sumanga
Perdamaian dari pihak Tuhan, tema kita hari ini, atau tema yang akan kita hayati bersama dalam perenungan saat ini. Pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah kenapa harus ada perdamaian yang diprakarsai oleh Tuhan? Adakah masalah antara manusia dengan Tuhan sehingga manusia harus berdamai dengan Tuhan, sehingga Tuhan harus memperdamaikan dirinya dengan manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, menurut ajaran iman Kristen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam cerita penciptaan, dalam kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu baik adanya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena manusia ingin menjadi sama seperti Allah, sehingga apa yang Tuhan telah sampaikan kepada manusia, apa yang Tuhan telah firmankan kepada manusia, dilanggarnya, tidak didengarnya, tidak diindahkannya. Apa yang terjadi? Akibatnya adalah hubungan manusia dengan Tuhan menjadi putus. Manusia lebih memilih untuk berjalan menurut kehendak hatinya sendiri daripada memilih mengikuti kehendak Tuhan. Hal inilah yang mengakibatkan manusia terpisah dengan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, keterpisahan manusia dengan Tuhan inilah yang disebut mati. Manusia bukan mati secara fisik, tetapi secara rohani. Manusia mati di hadapan Tuhan. Manusia putus hubungan dengan Tuhan. Tetapi pertanyaan, apakah ini menjadi akhir dari relasi Tuhan dengan manusia? Sama sekali tidak. Justru pada titik inilah karya pemulihan dari Tuhan untuk manusia diawali atau dimulai. Ketika manusia hilang, maka Tuhan mencari manusia. Dan pencarian yang dilakukan oleh Tuhan ini bersifat menyeluruh, baik dalam ruang maupun waktu. Pertanyaan, mengapa Tuhan melakukan semua ini? Apa maksud Tuhan? Dan apa tujuan Tuhan? Mencari manusia yang sudah terpisah dari Tuhan. Mencari manusia yang sudah putus hubungan dengan Tuhan.
Tidak lain Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Allah mengasihi manusia. Karena Allah mencintai manusia. Allah mencintai manusia, mengasihi manusia, karena manusia adalah milik kepunyaannya. Dia yang menjadikannya, dia yang menciptakannya. Dan karena itu, sekalipun manusia sungguh-sungguh sudah jauh dari Tuhan dan telah memilih jalannya sendiri, yang mengakibatkan hubungan manusia itu putus dengan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Kasih Tuhan itu telah dinyatakan kepada putranya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengasihi manusia, maka Allah tidak membiarkan manusia itu terus-menerus jauh dari Tuhan. Allah justru datang menghampiri manusia dengan jalan mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, yang telah kita rayakan Natalnya dan yang masih akan kita rayakan Natalnya khusus besok. Dialah yang datang ke dalam dunia ini memperdamaikan manusia dengan dirinya. Berita atau kabar inilah yang kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maria, seorang perempuan dari keturunan Daud. Malaikat Jibril berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Malaikat Jibril memberitahukan kepada Maria bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kelahiran atau kehadiran Yesus di dunia ini itu akan menjadi jalan baru bagi manusia untuk terhubung kembali dengan Allah Bapa yang selama ini terputus, yang selama ini dianggap mati karena dosa dan kesalahan manusia. Selama ini manusia mencari Tuhan dengan caranya sendiri-sendiri, dan itu tidak pernah didapatinya. Ada banyak upaya, ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan, namun tidak didapatinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kini Ia telah datang sendiri. Ia berinisiatif sendiri. Ia memperkasai kedatangannya sendiri untuk menjumpai manusia yang berdosa, yang telah dianggap mati itu, supaya yang mati menjadi hidup.
supaya kita manusia yang tadinya dianggap mati akan memperoleh hidup. Jadi di dalam Allah sendiri melalui putranya yaitu Yesus Kristus yang kita akui, yang kita sebut sebagai Tuhan, kita akan terhubung, kita akan connect kembali dengan Allah. Sehingga tadinya kita dianggap mati, ketika kita menerima Dia, beriman kepadanya, percaya kepadanya, maka kita akan beroleh hidup. Itu yang disaksikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kunci untuk terhubung kembali dengan Bapa Surgawi yang akan memulihkan hubungan atau relasi kita yang putus dengan Tuhan, hanya satu jalan saja. Tidak banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan saja, melalui putranya, yaitu Yesus, yang kita akui, yang kita sembah, yang kita sebut sebagai Tuhan. Dan karena itu, menurut keyakinan iman Kristen, di luar Yesus tidak ada jalan untuk sampai kepada Bapa. Kalau kita sebagai orang yang percaya, sebagai anggota gereja, sebagai bagian daripada komunitas orang Kristen, maka keyakinan itu harus tetap melekat di dalam iman dan sanubari kita. Sampai kapanpun, walaupun dunia ini runtuh, iman kita kepada Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan itu tetap kokoh dan teguh di dalam diri kita. Untuk meneguhkan iman kita sebagai orang yang dewasa di dalam gereja Tuhan, maka perlu ada pengakuan iman yang dalam bahasa gerejawi disebut dengan kata sidi. Hari ini ada 9 anak-anak kita yang akan menyatakan pengakuan iman mereka secara mandiri, secara dewasa. Kenapa? Karena dulu kan ketika mereka masih kecil, yang memberikan pengakuan untuk menuntun mereka menjadi manusia yang dewasa sampai iman dewasa adalah orang tua. Sehingga sebelum mereka menjadi dewasa di dalam iman, ketika anak-anak berbuat salah, melakukan penyimpangan-penyimpangan, orang tua yang diminta pertanggungjawaban. Di mana pengakuanmu untuk mau membimbing, mengarahkan, meneguhkan anak-anakmu yang telah engkau serahkan? Dan hari ini -1 orang semua akan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk
menyatakan pengakuan iman mereka secara dewasa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Menurut Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan. Artinya tidak ada yang lain. Seorang akan menyatakan pengakuan iman dewasa, sekaligus memberikan simbol atau tanda baptisan kudus, yang menyatakan bahwa dia pun juga akan ikut menjadi bagian dari anggota komunitas Kristus. Setelah bersama-sama dengan teman-teman memberi pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kepada kesembilan anak-anak kami, dengarkanlah firman Tuhan. Baik yang disampaikan pada hari ini, pun yang telah diajarkan kepada kalian selama kurang lebih 1 tahun, melalui hamba-hamba Tuhan, pendeta, dan guru katekisasi yang telah ditentukan oleh majelis gereja. Terimalah firman Tuhan yang telah disampaikan, yang diajarkan kepada kalian. Karena itulah yang akan menjadi senjata bagi kalian untuk menghadapi musuh. Sama seperti Tuhan Yesus ketika mereka berhadapan dengan musuhnya, yaitu iblis. Apa yang menjadi senjata Yesus? Tak lain dan tak bukan adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika anak-anak kami ke-9 ini berhadapan dengan musuh-musuh yang akan memalingkan keyakinan atau iman dari Kristus Yesus Tuhan, maka senjata kita tak lain adalah firman Tuhan. Tidak heran jika sebentar setelah kalian akan diteguhkan, kalian akan pergi kemana saja, dan kalian pun juga akan berhadapan dengan musuh-musuh kalian yang akan menyesatkan kalian, yang akan mencoba untuk merampas kalian dari Yesus dengan cara apapun, sama seperti ketika ia melawan Yesus. Iblis pakai firman Tuhan juga melawan Yesus. Dan karena itu hati-hati. Ketika kalian sudah disebut sebagai orang-orang yang dewasa, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam hal berpikir, dalam hal mengambil keputusan, maka iman kepada Tuhan Yesus harga mati. Iman kepada Tuhan Yesus harga mati. Janganlah ada lagi yang meninggalkan Yesus. Lebih baik kita meninggalkan apapun yang kita anggap berharga pada diri kita, daripada kita meninggalkan kekayaan rohani kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalian akan diperhadapkan dengan tantangan apapun. Bisa dengan duit, bisa dengan jabatan, bisa dengan pekerjaan, bisa dengan pacar, bisa dengan makanan, dan itu bisa dipergunakan oleh
lawan kita, yaitu iblis. Dia bisa memakai cara apapun untuk memenangkan anak-anak Tuhan dari imannya kepada Yesus Kristus. Iblis itu yang disimbolkan sebagai ular cerdik. Dia tahu di mana sisi-sisi kelemahan manusia. Dan karena itu kesanalah ia mengarahkan jurus-jurusnya. Tetapi ada juga jurus yang paling jitu yang dilakukan oleh iblis, yaitu menguji keimanan orang-orang yang beriman. Saya mau lihat apakah betul-betul dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini yang lebih parah. Dan itu dialami baik Yesus sendiri dalam kemanusiaannya, dan juga seorang hamba Tuhan, yaitu Ayub. Tetapi dengan kesungguhan dan dengan keteguhan hatinya, sekalipun itu mengerikan, tidak ada penderitaan yang menyamai penderitaan yang dialami oleh Ayub, tetapi dia tetap teguh di dalam imannya. Bahkan orang yang paling dekat dengannya berupaya untuk memisahkan dan menjauhkan dari Tuhannya. Ia tetap punya semangat iman. Apakah kita hanya mau mendapatkan yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang tidak baik? Belum tentu yang secara kasat mata tidak baik dalam pandangan mata fisik kita itu betul-betul tidak baik. Contoh saja, kalau misalnya anak-anak diberikan, jangankan anak-anak, orang tua juga, kalau diberikan pil yang pahit, baru lihat sudah tidak mau. Padahal di dalam pahitnya pil itu ada kekuatan yang dapat menyembuhkan atas nama Tuhan. Jadi jangan kita dikelabui dengan kelicikan dan kecerdikan oleh iblis yang bisa menyamar dengan cara apapun untuk memenangkan anak-anak Tuhan dari Yesus. Kalian masih muda. Masa peralihan dari remaja ke dewasa. Ini sangat riskan. Tetapi biarpun demikian, jalanilah hidup ini apa adanya dengan kunci tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan yakinilah Allah Trinitas yang telah diajarkan kepada kalian, bahwa Allah pribadi yang ketiga itu berfungsi untuk terus menopang kita, terus membimbing kita, terus mengarahkan kita, terus meneguhkan kita, terus memperlengkapi kita dalam segala hal apapun. Dan karena itu berdoalah kepadanya, mintalah kekuatan kepadanya apabila kalian berada dalam kondisi-kondisi di mana kalian lemah, di mana kalian tidak berdaya. Bahkan kita semua warga jemaat, hadirkan Roh Kudus. Makanya ketika kita mau berbuat atau melakukan sesuatu, kita percaya pribadi Allah yang ketiga akan
terus memperlengkapi kita, sehingga dalam segala kelemahan, ketidakberdayaan, kekurangan kita, kita akan menjadi kuat. Selamat kepada anak-anak kami. Jalani hidupmu sebagai anak-anak muda ke depan dengan prinsip teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Walau kita lemah, tak berdaya karena dosa yang masih ada di dalam tubuh kita, tapi kita percaya Tuhan yang adalah kasih akan selalu hadir dalam seluruh aspek hidup kami. Beri ruang dan tempat kepadanya, terlebih khusus Roh Kudus, untuk membimbing dan menuntun kita, memperlengkapi kita, agar kita kuat menghadapi cobaan, tantangan hidup ini, dan tetap dan terus menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam akta khusus baptisan dewasa dan sidi, disilakan PPGT untuk menyampaikan puji-pujiannya.
Kita akan masuk dalam akta khusus baptis dewasa. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus ini, seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan di dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjamin kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal di dalam kita dan memberi kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Saudara yang dikasihi Yesus, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudara telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudara, maka sekarang dipersilakan saudara Febri Yatsia Palomo berdiri. Dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang pertama,
Percayakah saudara kepada Allah yang esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memelihara ciptaannya, kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudari Febri, apakah saudara percaya? Iya, saya percaya. Makasih. Pertanyaan yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja kita, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan pengajaran itu? Apakah jawab saudari Febri, apakah saudari mengaku? Iya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudari Febri, apakah saudari berjanji? Iya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudari kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudari yang akan diteguhkan yaitu Indah Cahyani Tangkelangi, Jocelyn Sarah Kesia Sirait, Maura Marcelia Gusti Ayu, Irfan Tandikana,
Geldi Brian Saputra Toding, Abraham Lobo Buli, Daniel Godspeed, Christopher Marvelino Tandiarang. Saudara-saudari, jawab pertanyaan di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara-saudari kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memelihara ciptaannya, kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara-saudari, apakah saudara-saudari percaya? Kedua, mengakukah saudara-saudari akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai pengakuan Gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara-saudari, apakah saudara-saudari mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara-saudari akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara-saudari jatuh ke dalam dosa? Apakah jawabmu, Saudari Indah Cahyani Tangkelangi? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Yohanes 4 ayat 20, demikianlah firman Tuhan berbunyi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Jocelyn Sarah Kesia Sirait? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 3 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan berbunyi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin. Apakah jawabmu, Saudari Maura Marcelia Gusti Ayu? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Irfan Tandikana? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur 119 ayat 9 dan 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Geldi Brian Saputra Toding? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Abraham Lobo Buli? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan berbunyi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan kecomol. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Daniel Godspeed? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji.
Amsal 15 ayat 20-21. Demikian sabda Tuhan berbunyi, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Amin. Apakah jawabmu, Saudara Christopher Marvelino Tandiarang? Apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Mazmur pasal 126 ayat yang kelima dan keenam, demikian firman Tuhan berbunyi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil mendampur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Terima kasih. Tuhan menolong dan memberkati saudara-saudari yang telah menyatakan ikrar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan pengakuan saudara-saudari, maka kami meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, khususnya ayah dan ibu yang berbahagia hari ini menyaksikan bagaimana anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang itu telah mengaku di hadapan Tuhan menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan. Bapak Ibu yang lain disilakan duduk. Ada amplop dan di dalam amplop itu ada tulisan mereka. Bapak Ibu, itu tulisan mereka. Ada dua
ada dua bentuk tulisan mereka. Yang pertama adalah mereka melatih untuk mengenal diri mereka sendiri. Sebelum anak-anak kita ini menaikkan pujian, saya mau menyampaikan hasil dari retreat. Bahwa dalam amplop itu, Bapak Ibu, di situ ada ungkapan. Pertama, mereka melatih untuk mengenal diri mereka. Mereka bertumbuh dan dibentuk dalam keluarga. Mereka bertumbuh dan dibentuk dalam keluarga. Sehingga ini yang harus disadari oleh orang tua, bahwa orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Karena kita tidak akan selamanya ada buat mereka. Kita semua akan pergi. Tapi kita yakinkan diri kita, ketika kita orang tua pergi, kita mewarisi teladan yang baik dalam kehidupan mereka. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam tulisan mereka ketika mereka mengenal diri mereka, apakah mereka condong kepada ayah atau kepada ibunya. Iya, jadi nanti. Kemudian yang kedua ada amplop di dalam amplop. Mengapa amplop di dalam amplop? Amplop yang pertama itu yang tahu hanyalah anak-anak kita, Tuhan dan orang tuanya. Kami tidak tahu. Itu yang tahu adalah mereka, Tuhan dan orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka menuliskan dalam doa dan air mata. Yang mereka tuliskan adalah apa yang mereka rasakan selama ini dan apa yang menjadi harapan mereka. Mereka naikkan itu, mereka tuliskan itu dalam doa dan sekali lagi dengan air mata. Silakan para anak-anak kita untuk menyampaikan pujiannya. Silakan berhadapan ke jemaat.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk pujian itu adalah ungkapan kerinduan mereka setelah mereka diteguhkan dan menjadi dewasa dalam gereja Toraja. Mereka punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini supaya kehadiran mereka selalu mempermuliakan Tuhan. Silakan berbalik dan silakan duduk. Demikianlah akta khusus baptisan dewasa dan peneguhan Sidi pada hari ini. Doa syafaat di dalamnya kita akan mendoakan anak-anak kita yang hari ini mengaku di hadapan Tuhan dan sudah menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan, yaitu gereja Toraja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, daripada mula semua bangsa di sorga dan di atas bumi menerima nama-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menganugerahi anak-anak kami yang baru saja diteguhkan melalui baptisan dewasa pun peneguhan Sidi. Menurut kekayaan kemuliaan-Mu, kekuatan oleh Roh-Mu di dalam hati mereka masing-masing. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan berdasar di dalam kasih. Karuniailah mereka agar bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Berikanlah ya Tuhan supaya mereka dipenuhi di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kami pun bersyukur Tuhan bersama dengan orang tua kekasih yang diperkenankan oleh Tuhan dalam tanggung jawab mereka untuk mendidik dan membesarkan, dan hari ini mereka boleh menyaksikan bagaimana anak-anak yang Tuhan anugerahkan, yang ketika dalam baptisan mereka membawa anak mereka, saat ini berdiri di hadapan Tuhan, mengaku imannya secara pribadi dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita orang tua pada hari ini. Dan teruslah kiranya diperlengkapi para orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur untuk pelayanan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami semua. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, dalam hidup kami, untuk kami tahu menghargai bagaimana karya kasih Kristus memperdamaikan dirinya dengan kami, supaya dalam kehidupan kami juga senantiasa hidup dalam damai dan menjadi duta damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menjalani perawatan karena gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah sakit, atau yang ada bersama-sama dengan kami dalam proses pemulihan dalam ibadah saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan, sebagaimana yang dialami oleh keluarga kekasih Bapak Ponggalo sekeluarga atas terpanggilnya istri terkasih, ibu kekasih. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga. Bapa di sorga, berdoa buat jemaat-Mu yang sedang menanggung pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu untuk tidak menyerah tapi berserah penuh kepada Tuhan.
Kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu Tuhan yang selalu merasakan pemeliharaan Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan, sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, beri kami hikmat menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menganugerahkan kami kehidupan untuk bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan sukacita menjalani masa Advent menjelang di dalamnya kami merayakan Natal. Sempurnakan sukacita kami Tuhan menyambut kelahiran-Mu. Ubahkan kehidupan kami sehingga hidup kami semakin diperlengkapi untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya dalam kasih-Mu Tuhan, kami boleh melewati tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi untuk dapat memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lukas 1 ayat 38 berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam perdamaian yang bersumber dari Allah. Percayalah Dia senantiasa menyertaimu. Kami siap hidup dalam damai Allah. Arahkan hati pikiran seluruh hidupmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mohon maaf, tadi belum sempat diberi kesempatan kepada orang tua anak-anak CD kita untuk memberi ungkapan syukur lewat persembahan. Di depan tersedia kotak persembahan. Disilahkan. Terima kasih atas ungkapan syukur kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon kesabaran kita semua untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat 1 minggu ke depan, Minggu 24 Desember 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Petadungan, bersama Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang telah melayani ibadah hari Minggu ini bersama dengan pelayanan peneguhan CD ke-9 anak-anak kita saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta di dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini
majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati. Pundi keempat, untuk ibadah tanggal 24 Desember diperuntukkan untuk panitia HRG. Amplop PSB, pembangunan dan PWGT untuk bulan Januari sudah tersedia di tempatnya. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan lewat WA ke Tata Usaha Gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Robert Talama, anak dari Bapak Penatua Salce Talama, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 di Papua. Tuhan menguatkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Berta Lupun R. Ponggalo pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di Jakarta. Tuhan menguatkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita ini. Adapun ibadah keluarga Jumat tanggal 27 Desember 2023 di keluarga Mainul Yesra dengan alamat Jalan Teluk Gilimanuk Blok U9 Komplek BPP Sukapura yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, pendamping Dekan Ibu Yeni T. Singkali, dan Penatua Gusti Bata. Peneguhan sidi. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada Saudara Efraim dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pada jam 16.30. Pengakuan dan penerimaan menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Kramat. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pengakuan penerimaan dari Saudari Batik Agustina Rosiana dan yang kedua Vera Veronica Chandra sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Kramat dalam ibadah jemaat pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 pukul 16.30. Ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun yang akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 17.00 dengan pembawa firman Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk. Panitia Pembangunan Gedung TK dan SMGT. Sesuai dengan keputusan rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat pada tanggal 25 November 2023 bahwa jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada tanggal 25 Desember 2023 selesai ibadah jam 9. Mohon dukungan doa anggota jemaat. Terima kasih. Seperti tadi telah didoakan anggota jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati di dalam pertambahan usianya. Dan ada beberapa anggota jemaat yang sedang dirawat baik di rumah sakit maupun di rumah. Semoga Tuhan memberkati, biarlah di dalam perawatannya segera dipulihkan Tuhan Yesus. Ibadah penghiburan dan pemberangkatan jenazah Ibu Berta Lupun akan dilaksanakan hari tanggal 24 Desember 2023 jam 14.00 atau jam 2 sore dengan alamat Jalan Alur Laut Gang Langgar nomor 65 RT 06 RW 03 Rawabadak Selatan Walang Bypass yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adrian Lintin STH. Kiranya Bapak Ibu warga jemaat Kramat dapat hadir dalam ibadah penghiburan dan penguatan bersama keluarga Bapak Benyamin Barausang Ponggala.
Demikian penekanan Warta Jemaat Minggu 24 Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika Tuhan berkenan untuk tanggal 31 Desember mengakhiri tahun 2023, kalau Tuhan masih memperkenankan kita menjalani kehidupan, maka akan dilaksanakan layanan sakramen perjamuan kudus untuk ibadah di jam 17.00, ibadah hari Minggu untuk sore itu sekaligus dirangkai dengan ibadah akhir tahun, dan di situ akan dilaksanakan layanan sakramen perjamuan kudus. Dan untuk itu, dalam rangka mempersiapkan diri kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, maka dengarkanlah formulir untuk mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari perjamuan kudus tersebut. Demikianlah formulir perjamuan kudus untuk kita bisa mempersiapkan diri ambil bagian di dalamnya, termasuk dengan ke-9 anak-anak kita yang diteguhkan dalam baptis dewasa dan peneguhan sidi untuk minggu depan. Persiapkan diri ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Demikian formulir yang disampaikan. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Yang ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera Allah di hatiku.
Kesembilan, anak-anak kita menyiapkan makanan siang untuk kita nikmati bersama.
dengan kedua orang tua, dimohon kesediaan.